Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Ketua yang saya hormati, teman-teman anggota dan Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Pertama, saya buka halaman 5 Pak Menteri tentang Rencana Kerja Kementerian Pertanian 2021, soal strategi. Di situ bicara tentang menjaga ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, hingga pada ujungnya kita akan mencapai angka nilai tukar petani 103 ya. Nah, menurut saya ini bukan pekerjaan yang mudah Pak Menteri. Ini susah karena ini sudah juga menyangkut menyangkut kamar orang lain. Bicara NTP tidak bisa kita lepas dari harga. Sementara kita sendiri tidak berdaulat atas harga komoditas kita, karena harga itu mainnya di Kementerian Perdagangan. Nah, tentu ini kan menjadi soal kita, padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa koordinasi di Indonesia ini adalah barang paling mewah. Ya. Nggak bisa gitu. Kita sudah memprotes kemarin bahwa ternyata Rakortas yang sering menjadi dasar kita untuk melaksanakan di lapangan itu ternyata hanya dipimpin oleh seorang deputi, bersepakat lagi melanggar undang-undang. Nah, itu kan menjadi catatan kita. Nah, terus kita bicara tentang NTP 103. Kita lihat NTP kita hari ini berapa? Berdasar angka BPS per 1 Juli kemarin 99,60 Pak. Ya, jangan kita berlindung di COVID. Ingat Januari itu 104. Februari 103, Maret 102, artinya penurunan NTP ini sudah ada sebelum COVID. Jadi jangan berlindung di COVID. Nah, kita belum tahu kapan COVID ini berakhir. Nah, karenanya Pak Menteri, tolong yakinkan kami, ya, bagaimana strategi Bapak ini untuk meyakinkan kita bahwa 103 ini, NTP ini sesuatu yang realistis dan bisa kita capai. Itu yang pertama Pak Menteri. Yang kedua adalah saya ingin Pak Menteri itu, karena saya lihat Pak Menteri ini mantap, bersemangat gitu, ya kan? Istilah-istilah yang diambil juga keren-keren gitu, pakai komando, pakai apa segala macam. Saya ingin menantang Pak Menteri. Berani tidak kita membuat kompresi pers secara bersama-sama bahwa tahun 2021 angka impor kita turun. Gitu. Bahwa 2021 bawang putih kita dari sekian akan turun sekian kita impor. Kita akan siap dengan produksi dalam negeri kita. Kerbau, sapi, segala macam kita siap. Daerah saya itu daerah kerbau, daerah sapi Pak. Ya, saya kemarin minta mudah-mudahan Bapak bisa merealisasikan itu, ada UPT kerbau di Sumbawa, UPT nasional. Karena pada tahun 70 Pak kerbau Sumbawa itu sampai Filipina. Ekspornya sekarang sudah sebesar sama dengan sapi Pak. Nah, jadi kelihatan Bu ya, nah, gitu. Jadi gitu Pak Menteri, harus ada keberanian dari kita sampaikan biar kelihatan kementerian mana yang tidak bekerja, ya, kementerian mana yang mengambil untung dari impor ini, gitu. Karena kalau kita tidak main di harga Pak, saya ingin kembali lagi ke NTP, siap tidak anggaran kita untuk mendukung subsidi produksi. Karena kalau kita bicara NTP tinggi Pak dengan harga, kita akan menaikkan harga misalnya. Tetapi kita harus, anggaran kita tuh harus siap dengan subsidi di produksi. Misalnya kita membagi alat tanam, membagi alat-alat produksi dan lain-lain, pupuk segala macam. Belum lagi kita bicara pupuk yang banyak masalahnya di lapangan yang sampai hari ini kita belum ketemu solusinya kayak apa. Karena ini menjadi tantangan buat kita Pak. Saya sepakat mendukung keinginan Bapak ini 103 ini, tapi tolong yakinkan kami. Misalnya jawab pertanyaan, misalnya untuk meningkatkan 1% NTP kita butuh anggaran berapa? Ya kan? Apakah anggaran yang disiapkan sekarang ini dalam pagu indikatif yang kurang dari 2020 ini, kita bicara tentang menaikkan NTP, apakah cukup untuk kita menaikkan dari 99 naik ke 103?
Nah, ini kan jawaban-jawaban yang jawaban-jawaban yang harus kita kurangi. Makanya ketika kita rapat kerja dengan RDP dengan eselon 1 kemarin itu kan saya kemudian bertanya gitu. Kalau kita ingin menjadikan NTP itu sebagai acuan APBN, maka semua anggaran 2021 ke bawah itu tidak boleh lagi di copy paste. Karena 2020 ke bawah target kita adalah produksi. Sementara 2021 kita sudah main angka NTP yang kita bicara tentang orientasi kesejahteraan petani. Harga naik, hati-hati Pak, kalau tinggi biaya produksi, inflasi akan tinggi. Ini menjadi catatan kita dari bahan yang Bapak sampaikan ini. Jadi kalau misalnya orientasi kita atau NTP itu sebagai acuan, maka rubah semua program-program pada tahun 2020 yang tidak berorientasi kesejahteraan petani. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang kedua saya ingin menyampaikan Pak Menteri, saya baru pulang dari Dapil kemarin siang. Ya. Ketiga Pak, ya? Ustadz. Sudah ketiga kata Ustadz Selamat. Pak, enggak, yang keempat juga enggak apa-apa Pak Ketua, yang penting pesan saya sampai. Iya kan? Ya. Nah jadi saya kemarin acara tanam pohon Pak dari kehutanan. Iya kan? Nah saya kemudian diajak ke sebuah embung petani. Setiap sekali mereka merehab embung Pak, itu mereka habis 4 kubik kayu. Karena mereka tidak menggunakan bahan bangunan. Mereka menggunakan kayu Pak. Ya, itu setiap tahun 4 kali mereka perbaiki. Bayangkan 4 kali 4 kubik Pak. Ya, bagaimana nasib hutan kita? Lokasinya namanya di Desa Kriki, Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa. Ya. Jadi sebutkan desanya biar clear. Desa Kriki, Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa. Ya. Sumbawa, Pak. Ya, Sumbawa. Nah, NTB, bukan Sumatera Selatan. Ya, yang terakhir Pak, hari ini masih masyarakat ribut dengan PT Sanggar Agro. Karena 5.000 lahan petani jambu mete itu sedang digusur oleh perusahaan ini Pak untuk ditanam yang bahan kalung yang Bapak pakai itu. Ya. Lahan jambu mete sudah 30 tahun Pak. Itu digusur dengan alat berat. 5.000 hektar Pak. Di Kecamatan Tambora, Desa Oikatupa, ya, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Hari ini sedang terjadi. Ya, 5.000 hektar Pak, sudah 4.000 yang disikat dengan alat berat itu. Mohon Dirjen Perkebunan memantau ini, kalau bisa dalam tanggung jawab Bapak, tolong ini dihentikan. Selamatkan masyarakat kita yang memang orientasi di situ daripada kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Sanggar Agro ini. Jadi mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.